Yang ketiga, masih banyak pengusaha nakal gitu ya, tapi pengusaha nakal yang menggaji karyawannya di bawah UMP. Kalau kita lihat realita upah buruh secara angkanya secara nasional, sebenarnya itu sudah lebih tinggi daripada upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu upah yang diterima oleh buruh gitu berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS. Rata-rata Indonesia itu 3,3 juta per bulan. Sementara UMP nasional itu 3,1 juta. Jadi ada selisih sekitar 200 ribuan lah. Tapi saat ini gitu, meskipun upah secara nasional itu sudah agak sedikit lebih tinggi daripada upah minimum, tapi masih ada 17 provinsi di mana upah yang diterima oleh para pegawai tersebut menurut survei BPS itu lebih rendah daripada upah minimum yang telah ditetapkan. Dari 17 ini yang tertinggi adalah Aceh. Upah minimumnya 3,5 juta per bulan, tapi rata-rata upah yang diterima oleh buruh itu 2,6 juta. Jadi ada perbedaan sekitar 25% gitu ya. Kekurangan dari dibandingkan dengan upah minimum. Tapi yang menarik gitu, selain Aceh, ada 7 provinsi lain di Sumatera, di Pulau Sumatera, yang ternyata upah yang diterima oleh para pekerja, para buruh di sana itu masih lebih kecil daripada upah minimum yang telah ditetapkan. Itu terbanyak dari 17 provinsi yang upah minimumnya paling sedikit gitu. Terus mengapa upah minimum upah yang diterima oleh buruh ini masih banyak yang lebih rendah daripada upah minimum yang telah ditetapkan? Itu ada beberapa penyebabnya tuh. Pertama adalah kebutuhan akan kerja. Ketika kita sudah kesulitan mencari pekerjaan, itu lowongan pekerjaan semakin kecil, biasanya orang itu akan mau aja gitu untuk menerima pekerjaan meskipun upah yang diberikan lebih rendah daripada yang seharusnya. Jadi entah karena memang tidak ada pekerjaan atau karena persaingan untuk memperebutkan pekerjaan tersebut sangat berat. Jadi akhirnya pasrah gitu. Terus yang kedua adalah sektor usaha di provinsi tersebut kemungkinan besar masih sektor informal terbanyak. Ya, kita ambil contoh saja Aceh tadi ya, dia pendapatan buruhnya jauh lebih rendah daripada upah minimum yang telah ditetapkan. Hal itu terjadi karena data BPS juga menunjukkan bahwa lebih dari 80% pekerja di Aceh itu bekerja di sektor informal pertanian. Dan kemudian yang ketiga mungkin masih banyak pengusaha nakal gitu ya, tapi pengusaha nakal yang menggaji karyawannya di bawah UMP gitu. Tapi ini juga terkait dengan yang tadi gitu. Ketika pekerjaan yang ada itu hanya sedikit, terus kemudian banyak orang yang memburu pekerjaan tersebut gitu. Itu kan jadi bargaining powernya itu ada di pemberi kerja, di pengusaha gitu. Dia bisa aja ya, kamu mau kerja di sini, saya gaji segini, mau nggak gitu. Akhirnya karena masalah ekonomi gitu, kebutuhan keluarga dan sebagainya gitu ya, menerima aja, yang penting kerja dulu gitu.